Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Semoga hari ini kita bangun dalam kekuatan dan semangat yang baru dan siap untuk menaikkan doa-doa, mendengarkan firman dan memuji Tuhan kita. Kita bersekutu dalam persekutuan doa pagi online GKI Gading Indah. Mari kita mulai dengan menyanyikan lagu kita, Terpujilah Allah. Buatlah dunia bergemar, memuji dan memuliakan Allah di pagi hari ini. Mari kita bersama-sama siapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sungguh Engkau adalah Tuhan yang menjadi pemilik kehidupan kami, yang patut untuk kami puji dan sembah dan muliakan. Kasih dan berkat-Mu Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk itu. Kami bersyukur untuk hari yang baru, di mana kami dapat menjalaninya. Dan kami biarlah juga siap menghadapi segala sesuatu yang ada di hari ini, dengan hati yang percaya padamu. Kami akan membaca dan merenungkan bagian dari firman. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Lukas 17 ayat 12 sampai 19. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini. Ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, di dalam doa-doa yang kita naikkan setiap hari atau juga di dalam ibadah-ibadah kita, tentu isinya bermacam-macam. Di dalam doa ada ucapan syukur atas berkah-berkah Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih Tuhan. Di dalam doa juga ada rasa hormat dan pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Di dalam doa juga ada permintaan. Nah, dari berbagai hal yang ada di dalam doa-doa kita, biasanya memang permintaan itu yang menjadi lebih banyak, bukan daripada ucapan syukur maupun juga pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Permintaan kita bisa begitu banyak hal. Apalagi kalau kita katakan sebuah doa syafaat. Doa syafaat biasanya menjadi doa yang panjang, baik itu dalam syafaat malam, dalam syafaat di persekutuan-persekutuan, maupun juga di dalam ibadah hari Minggu. Doa syafaat panjang, isinya banyak, dan berisi berbagai permintaan. Namun bukan hanya doa syafaat yang berisi permintaan. Doa-doa pribadi kita, doa-doa yang sifatnya personal yang kita naikkan di dalam saat teduh pribadi kita, kalau kita mau hitung-hitung juga bisa jadi isinya lebih banyak permintaan. Meminta Tuhan memberikan kita kesehatan, perlindungan, rejeki, kedamaian, kerukunan dalam keluarga, masa depan yang baik, dan banyak hal lainnya. Ibu bapak, saudara-saudari, tentu saja kita diizinkan oleh Tuhan untuk menaikkan doa-doa. Dan bahkan kita juga tahu firman yang mengatakan, "Mintalah maka akan diberikan." Tuhan berkenan untuk mendengarkan setiap permohonan, permintaan dalam doa-doa kita. Dan tentu apa yang menjadi jawaban dari doa itu adalah sesuai kehendak dan rencana Tuhan, sesuai belas kasihan Tuhan. Tapi marilah kita memikirkan sebuah kisah tentang 10 orang kusta pada hari ini. Mereka datang memohon kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Dan Tuhan Yesus meminta mereka memperlihatkan diri kepada para imam. Karena demikianlah
dalam tradisi atau ketentuan pada masa itu bahwa seorang yang kusta dapat dikatakan tahir atau sembuh atau bersih dari sakit kustanya ketika sudah disahkan, didoakan oleh imam. Tetapi belum sampai kepada imam, 10 orang kusta ini di dalam perjalanan mereka ternyata telah menjadi sembuh. Mereka menjadi tahir. Dari 10 orang yang datang memohon kepada Tuhan Yesus, dan ternyata semuanya sembuh, namun hanya 1 orang yang kembali. Alkitab mengatakan bahwa orang ini kembali untuk bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dan orang ini adalah seorang Samaria. Penulis Injil Lukas secara sengaja memberikan keterangan bahwa orang itu adalah orang Samaria. Dan karenanya 9 orang lain dapat kita pahami bahwa mereka adalah orang-orang Israel. Orang-orang Israel menganggap bahwa orang Samaria adalah orang asing, orang yang jauh dari mereka, orang yang bahkan bukan menjadi kumpulan mereka. Walaupun kalau kita berbicara tentang sejarah Israel, utara dan selatan, orang-orang Samaria juga adalah bagian dari keturunan orang-orang Israel. Hanya saja dianggap tidak murni karena sudah bercampur baur dengan suku-suku lain di dalam pernikahan. Dan demikianlah bahwa orang-orang Samaria biasanya menjadi orang-orang yang dicap sebagai orang-orang di luar umat pilihan Tuhan. Orang-orang yang dinomorduakan, orang asing. Dan kisah Alkitab tentang 10 orang kusta dicatat oleh penulis Injil Lukas bahwa ada 1 orang yang kembali mengucap syukur, yaitu orang Samaria. Bahwa orang asing itu, orang yang dianggap sebagai orang yang nomor 2, tidak dianggap bahkan oleh orang Israel, ternyata menjadi orang yang kembali kepada Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Ibu bapak saudara-saudara yang kasih Tuhan, merenungkan kisah tentang 10 orang kusta yang disembuhkan dan hanya 1 yang kembali. Menjadi satu peringatan buat saya. Dan semoga juga menjadi peringatan bagi ibu bapak saudara-saudari di hari ini. Tentang seberapa banyak kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita menjalani hari yang Tuhan berikan, kita lebih banyak meminta, menggerutu, atau bersyukur kepada Tuhan. Katakanlah hari kemarin yang sudah kita jalani dari pagi, siang, sore, sampai malam kita beristirahat dan hari ini kita bangun. Berapa banyak ucapan yang keluar dari mulut kita atau ada dalam hati kita yang kita naikkan kepada Tuhan menjadi tanda syukur kita, berterima kasih pada Tuhan. Bahkan mengungkapkan terima kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Terkadang mulut kita berat untuk berkata terima kasih kepada orang-orang yang membantu kita. Atau bahkan kita menganggap bahwa apa yang orang lain lakukan kepada kita adalah sebuah keharusan, kewajiban, tanpa kita perlu mengucapkan terima kasih. Ibu bapak saudara-saudara yang kasih Tuhan, mengucap terima kasih kepada seseorang bukan hanya untuk menyenangkan hati orang tersebut, tetapi untuk memberikan kepada kita sebuah pemahaman, pengajaran, dan latihan untuk menjadi orang yang rendah hati. Dan begitu juga di hadapan Tuhan. Bahwa ketika kita menjalankan kehidupan kita, melewati satu hari dengan banyak hal yang kita lewati. Kita mau menghayati bahwa kita mampu menjalani semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Kita melihat anak-anak kita bertumbuh menjadi dewasa. Bukan semata-mata karena kemampuan kita mendidik mereka, karena kehebatan kita sebagai orang tua, tapi karena
kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan yang memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan apa yang baik dan menghasilkan apa yang baik bagi anak-anak kita. Ketika kita berhasil di dalam pekerjaan kita, di dalam tugas-tugas yang mesti kita lakukan, maka kita mau menghayati bahwa bukan karena kehebatan kita, kejayaan kita, kepintaran kita, maka pekerjaan dan tugas itu bisa terselesaikan. Melainkan karena talenta, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bahkan juga karena Tuhan mengirimkan orang-orang lain di sekitar kita yang membantu kita, menolong kita untuk melewati segala tugas dan tanggung jawab yang mesti kita lakukan. Di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan para teman dan sahabat, di dalam komunitas kita, dalam berbagai hal yang kita kerjakan dalam hidup ini. Kita mau menjadi orang-orang yang belajar bersyukur dan menyadari bahwa semua hal baik yang ada dalam hidup kita bukan karena hebat, kuat, atau pandainya kita, namun semua karena anugerah Tuhan. Nanti malam Ibu Bapak Saudara-saudari, sebelum tidur, mari daftarkan sebanyak mungkin hal-hal yang mendatangkan rasa syukur kita kepada Tuhan, dan kita bawa itu kepada Tuhan menjadi doa syukur kita. Dari pagi, siang, sore, sampai malam ini, mari kita kumpulkan banyak hal yang mendatangkan rasa syukur kepada Tuhan. Orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang akan berbahagia dalam hidupnya. Mari kita menyanyikan lagu kita, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa. Mengawali doa di saat ini, saya berikan kesempatan kepada Ibu Bapak, Saudara-saudari menaikkan doa secara pribadi
Mari bersyukur untuk malam yang telah kita lewati, di mana kita dapat beristirahat dengan baik, dengan cukup, ataupun ketika tadi malam kita sulit untuk beristirahat karena ada berbagai pikiran yang mengganggu sehingga kita sulit untuk tidur dengan lelap. Mari kita bersyukur bahwa kita bisa melewati malam gelap yang telah berlalu dan bersyukur atas hari yang baru yang Tuhan berikan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami menaikkan doa syukur kami karena kami menyadari betapa banyak hal baik yang Engkau telah tunjukkan kepada kami dalam waktu yang telah berlalu dari malam sampai saat ini. Bahkan ketika kami merenungkan kehidupan kami, betapa banyak kebaikan-Mu Tuhan. Dan bahkan Kau juga mengirimkan orang-orang yang membantu, menemani, menguatkan kami. Orang-orang yang membuat kami merasa kuat, merasa dikasihi, merasa bahagia. Terima kasih untuk itu Tuhan. Tuhan, kami membawa dalam doa kami saat ini rasa hormat dan sembah kami. Karena Engkau sungguh Tuhan yang baik. Dan kami akan menjalani hari ini Tuhan. Maka biarlah kiranya juga kami terus percaya bahwa segalanya akan berjalan dalam naungan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini sebagai gereja-Mu. Biar Tuhan berkati panitia Paskah di GKI Gading Indah dan di berbagai gereja lain dalam berbagai persiapan mereka. Ketika kami memasuki masa raya Paskah, biar kami menghayati keselamatan yang Engkau berikan. Kami berdoa untuk rencana peneguhan Saudari Ana Nuraini sebagai penatua di GKI Gading Indah pada hari Minggu nanti. Tuhan berkati persiapan yang dilakukan dan pelaksanaannya agar mendatangkan satu panggilan yang sungguh berasal dari Engkau. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan. Kami berdoa untuk pengobatan kemoterapi Ibu Kesia Nathanael. Kami berdoa untuk Ibu Angel Budamayanti, Ibu Oktarina. Kami berdoa untuk Ibu Dewi. Tuhan sertai mereka di dalam tahap demi tahap pengobatan, pemulihan yang dijalani. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk bencana alam yang terjadi musibah ketika ada daerah-daerah yang terkena banjir. Tuhan, biarlah kiranya setiap daerah dapat kembali menjadi pulih dan kami dapat mengantisipasi cuaca dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk perdamaian dunia ini. Biarlah kiranya dunia dapat menjadi tempat yang lebih baik dan lebih baik bagi kehidupan kami sebagai ciptaan-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk aparat pemerintah, aparat hukum, aparat keamanan. Biarlah mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Dengan hati yang takut akan Tuhan dan juga hati yang bersedia mengabdi dengan sungguh-sungguh kepada negeri ini. Sehingga ada banyak pembaruan-pembaruan yang dapat dinyatakan. Tuhan yang Maha Kasih, kami membawa doa-doa kami di saat ini. Kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa. Dan biarlah kiranya Tuhan, kami juga terus menantikan setiap jawaban doa dengan kekuatan iman. Dan kami mau terus juga menaikkan rasa syukur kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudari, selamat menjalani hari ini. Kita catat, kita ingat-ingat, kita mau kumpulkan semua hal yang mendatangkan rasa syukur kita kepada Tuhan di hari ini. Nanti malam sebelum kita tidur, kita mau membawanya dalam doa kepada Tuhan. Dan jangan lupa
mengatakan terima kasih kepada orang-orang yang membantu kita, menemani kita, dan menguatkan kita di hari ini. Selamat menjalani hari kita. Salam 3S, sehat, semangat, sukacita. Tuhan memberkati.